Selamat pagi pemirsa Lengayan TV. Dalam rangka penyusunan RKP Nagari tahun 2023 dan DU RKP tahun 2024, seluruh nagari yang ada di Kecamatan Lengayang melaksanakan kegiatan musyawarah nagari atau yang dikenal dengan musnak. Pemirsa Lengayan TV, pada pagi hari ini kami akan menayangkan kegiatan musyawarah nagari atau musnak di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Musyawarah Nagari atau Musnak bertujuan untuk merumuskan rencana nagari dalam penyusunan RKP Nagari tahun 2023 dan DU RKP tahun 2024, dan ini harus merujuk kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Pemirsa Lengayan TV, dalam musyawarah Nagari Lakitan hadir semua perwakilan elemen masyarakat, mulai dari nenek mama, alim ulama, jadi pandai, kemudian bundo kandung. Hadir juga dalam kesempatan ini Porkapinca Kecamatan Lengayang, Ketua Bamus Nagari Lakitan, Ketua Bumnak yang diwakili oleh Bendahara, Ketua Pemuda dan semua kepala kampung yang ada di Nagari Lakitan, serta tak ketinggalan PDTI atau pendamping desa. Wali Nagari Lakitan Rapli Pudin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua perwakilan masyarakat yang sudah hadir dalam musyawarah nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari tahun 2023 dan DU RKP tahun 2024. Wali Nagari mengharapkan agar semua peserta musnak kali ini memberikan usulan-usulan tentang pembangunan dari berbagai bidang. Sementara rencana pembangunan yang diusulkan pada tahun kemarin yang tertunda akibat pandemi COVID-19 dijadikan prioritas pada penyusunan RKP Nagari Lakitan pada tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Nagari Lakitan atas nama pemerintahan Wali Nagari Lakitan baru saja melaksanakan kegiatan musyawarah nagari atau musnak, yang mana musnak dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat Nagari Lakitan dan juga dari UPT, UPTD dan juga seluruh kepala sekolah, Bamus, dan juga dihadiri oleh pendamping desa, Bapak Camat, dan anggota dewan yang kami undang. Alhamdulillah semuanya hadir dan bersemangat. Dan di dalam musyawarah tersebut kami telah menerima usulan-usulan tentang penyusunan RKP atau rencana kerja pemerintah pada tahun 2023. Yang mana usulan tersebut telah kami catat di Nagari. Kalau usulan tersebut prioritas nagari atau skala prioritas nagari itu akan kami susun di dalam APB nagari nantinya. Dan kalau usulan tersebut merupakan DU usulan ke kabupaten atau provinsi atau pusat, itu akan kami sampaikan di musrembang kecamatan dan kabupaten yang diteruskan oleh Bapak Camat nanti. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang di dalam musnak ini sangat antusias menyampaikan usulan-usulannya, yang mana memang selama usulan di tahun-tahun belakang ini kita dipengaruhi oleh COVID dan banyak yang tidak ke sana. Dan tadi usulan-usulan itu mudah-mudahan pada berikutnya kita dapat terlaksana hendaknya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga ada usulan dari kesehatan tentang anggaran emergensi tersebut terhadap warga kami yang tidak mampu, yang harus mendapat perawatan, seperti ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu yang penyakit kronis, tapi ibu tersebut atau masyarakat tersebut tidak mampu, dan ini akan kami carikan solusi tentang warga yang tidak mampu ini. Tadi telah kami sampaikan secara ide pribadi bahwa bagaimana kalau kita
donatur tentang anggaran tersebut. Dan kalau dana Nagari bisa membiayai tentang itu, kami dari Nagari siap untuk menyisihkan anggaran dana Nagari tentang emergensi kesehatan terhadap masyarakat yang tidak mampu ini. Dan itu usulan yang bagus, mudah-mudahan usulan itu bermanfaat buat masyarakat Nagari Rakitan dan dapat kita tingkatkan untuk yang akan datangnya. Camat Lengayang Okta Kurnia Ashar dalam sambutannya mengatakan bahwa musyawarah nagari atau musnak harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan usulan-usulan pembangunan di Nagari Lakitan. Camat juga menekankan agar masalah stunting harus menjadi perhatian serius karena masalah stunting di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi trending topik yang serius. Camat Lengayang juga mengatakan bahwa ada 4 kasus stunting yang ada di Kecamatan Lengayang. Yang pertama 2 kasus di Nagari Kambang Timur, kemudian 1 kasus di Nagari Kambang Utara, dan baru-baru ini juga ada kasus di Nagari Kambang Barat. Dalam segi pemerintahan, dalam penyusunan musnak atau RKP, kami di sini hanya menyarankan kalau dapat RKP yang dibuat oleh nagari yang ada di Kecamatan Lengayang ini ada unsur atau berlandaskan kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam RPJMD tersebut ada 4 hal yang menjadi prioritas di dalam RPJMD. Yang pertama, bidang pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Di bidang kesehatan ini tahun ini kami ditekan oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Pak Sekda, itu permasalahan stunting. Apalagi di kecamatan kita ini ada beberapa kasus yang anak-anak kita mengalami gizi buruk. Salah satunya mungkin di Nagari Kambang Timur. Kalau untuk Nagari Lakitan, kami belum dapat datanya, apakah ada atau tidak. Nah, di sini kami meminta kepada baik itu bidan desa atau kader yang ada di Nagari Lakitan ini untuk mendata apakah ada anak-anak kita yang mengalami stunting atau gizi buruk. Kalau ada, segera laporkan ke Pak Wali, karena di Wali Nagari ada anggarannya. Kalau tidak ada, nanti kata Wali kita carikan di kegiatan Wali Nagari. Jadi kepada bidan desa mohon kerjasamanya, karena kami memberikan laporan setiap harinya kepada Bapak Sekda. Permasalahan stunting ini memang nomor 1 sekarang. COVID sudah entah urutan berapa, sekarang stunting lagi. Pemirsa Lengayang TV, dalam musyawarah Nagari Lakitan kali ini terlihat peserta sangat antusias dalam memberikan usulan-usulan dari unsur masyarakat yang diwakilinya. Kami melihat bahwa usulan-usulan yang diajukan oleh masyarakat benar-benar usulan yang sifatnya mendesak dan memenuhi aspek kehidupan masyarakat banyak. Ketua Bamus Nagari Lakitan juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta musnak yang hadir pada pagi hari ini. Dan Ketua Bamus juga mengharapkan agar usulan-usulan yang akan disampaikan oleh masyarakat benar-benar usulan yang sifatnya mendesak. Kemudian usulan-usulan yang belum tersampaikan pada rapat hari ini nanti boleh diusulkan melalui tulisan dan diberikan kepada anggota Bamus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Bamus Nagari Lakitan telah selesai melaksanakan musnak musyawarah nagari. Alhamdulillah, kami menghadirkan seluruh unsur Nagari Lakitan, mulai dari kecamatan dan seterusnya, kemudian dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan yang hadir pada hari ini dalam rangka pembahasan musnak. Mudah-mudahan program
yang diusulkan, yang disampaikan oleh masyarakat ke Nagari Lakitan bisa terrealisasi hendaknya. Namun banyak program di tahun-tahun berikutnya yang belum jalan. Untuk itu di tahun ini kami menyampaikan kepada masyarakat untuk penambahan program-program untuk tahun 2023 dan DURKP 2024 untuk yang akan diterapkan nantinya. Mudah-mudahan usulan yang diusulkan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut bisa dikabulkan oleh pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan dari provinsi nantinya. Dan alhamdulillah kami dari BAMOS insya Allah akan mengawal kegiatan atau program-program yang diusulkan dari baik itu di bagian kesehatan maupun di bagian pemberdayaan masyarakat. Nanti kami dari BAMOS insya Allah akan mengawasi kegiatan daripada masyarakat atau dari nagari tersebut, dari Nagari Lakitan kita ini. Mungkin itulah sebagai yang dapat kami sampaikan dari Ketua BAMOS Nagari Lakitan. Kalau ada kesalahan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lengayan TV, sementara dari bidang kesehatan, Bidan Desa mengusulkan agar pemerintah Nagari Lakitan juga memberikan anggaran untuk pembangunan ruang berobat puskesri dan alokasi dana untuk perbaikan gizi dan makanan tambahan untuk balita dan anak-anak, dan juga mengusulkan agar Nagari menyediakan dana emergensi untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam berobat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Yunharni Eka Putri. Saya adalah merupakan bidan desa di Gusdul pada Nagari Lakitan. Di sini Nagari Lakitan mempunyai suatu kegiatan inovasi yaitu dana emergensi, di mana dana emergensi ini diperuntukkan kepada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir yang mengalami kondisi risiko tinggi atau kematian. Dana ini diberikan kepada masyarakat dalam bentuk peminjaman transportasi ambulan kepada masyarakat yang tidak mampu yang harus dirujuk segera. Karena kita tahu di lapangan masyarakat mempunyai ketidakmampuan secara ekonomi, sehingga dengan adanya kondisi emergensi atau kondisi risiko tinggi ini, masyarakat hanya pasrah, sehingga masyarakat tidak mau untuk dirujuk. Itulah guna dari dana emergensi ini, yaitu membantu masyarakat untuk merujuk masyarakat segera ke rumah sakit sehingga mendapatkan pelayanan yang paripurna, sehingga masyarakat tidak ada lagi masyarakat yang meninggal dunia karena faktor ketiadaan biaya ini. Pemirsa Lengayan TV, berikut testimoni mengenai dana emergensi yang dibagikan oleh Bidan Desa kepada masyarakat yang tidak mampu. Baik Bapak Ibu, sekarang kami sedang berada di rumah salah seorang pasien, Ibu Eli dan Bapak Sumardan, di mana Ibu Eli ini adalah merupakan salah seorang pasien yang mengalami perdarahan hebat karena faktor dari keguguran, ya. Beliau adalah penerima dana emergensi dari program Duit Desi. Mungkin kita bisa bertanya kepada Bapak Sumardan, bagaimana pada saat itu Pak? Karena kami tidak ada PT dan saya mencari PT dulu, pulang. Berkatnya ada Duit Desi. Tertolonglah istri saya dari pendarahan hebat. Jadi pada saat itu Ibu tidak sadar ya Pak ya? Iya, tidak sadar. Bapak tidak dapat uang, tidak punya uang untuk merujuk Ibu ke rumah sakit ya? Rumah sakit, ya. Sehingga pada saat itu Bapak dibantu transportasi dengan menggunakan dana emergensi dari program Duit Desi. Iya. Sehingga istri Bapak bisa tertolong ya Pak? Bisa tertolong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Duit Desi. Terima kasih Duit Desi. Program emergensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekarang saya sedang berada di rumah salah seorang pasien yang bernama Ibu Eti. Ibu Eti ini adalah merupakan salah satu pasien diselamatkan dengan dana emergensi, di mana kami mempunyai suatu program Duit Desi, yaitu Posyandu yang mempunyai dana emergensi.
ini adalah salah satu pasien kami, di mana pasien ini pada tanggal 28 Februari terjadi perdarahan hebat sehingga mengalami kondisi yang kritis, hampir hilang kesadaran, dan mempunyai HB3, sehingga pasien ini harus kita larikan ke rumah sakit. Sementara pasien ini tidak mempunyai kartu pada saat itu, Bapak Ibu, ya, karena tidak punya kartu, tidak punya uang. Tetapi karena kita ingin menolong secara kemanusiaan, kita bawa ibu ini untuk segera ke rumah sakit untuk diselamatkan. Jadi mungkin kita bisa bercerita atau bertanya kepada Bu Eti, apa benar pada saat tanggal 28 Februari itu ibu kami bawa ke rumah sakit dengan segera dengan memakai dana emergensi? Iya. Iya. Jadi waktu itu Bu, Kalau nggak tolong sama Yelihan nggak ada harapan deh. nggak ada harapan ya, nggak ada harapan. Memang pada saat itu kondisinya kritis, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ibu ini waktu itu kami lihat memang tidak berdaya sama sekali ya. Semuanya sudah mulai bengkak, kondisinya anemia berat ya. Cuma ada satu hal yang di sini kami ingin menolong, yaitu ibu ini punya 4 orang anak, tidak punya suami. Di sini terbayangkan oleh kita bagaimana seorang anak tidak dihidupi oleh ibunya sehingga anaknya menjadi anak piatu. Jadi itu tidak terbayangkan oleh kami, sehingga ini adalah merupakan program kemanusiaan yang kita bentuk di Nagari kami Lakitan maupun di Puskesmas Kambang. Jadi Bam dari Bu Eti, ada ucapan terima kasih tidak untuk dana emergensi? Terima kasih banyak lah menolong. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya. Ada terbalik jatuh. Ya. Semoga program ini berlanjut dan semoga nagari lain bisa melakukan dana emergensi atau nagari menyediakan dana untuk program-program untuk pelaksanaan supaya tidak ada orang yang tidak tertolong karena tidak punya uang, ya Bapak Ibu. Jadi Ibu Eti ini ditolong dengan dana emergensi untuk memfasilitasi ke rumah sakit. Harapan kami kepada Wali Nagari, kami berharap adanya alokasi dana untuk bantuan dalam dana emergensi ini, karena ini adalah suatu program kemanusiaan, upaya penyelamatan terhadap masyarakat yang tidak mampu, khususnya ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Jadi diharapkan Nagari memberikan alokasi dana berupa bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, dan ini sifatnya bisa bersifat pinjaman maupun pemberian kepada masyarakat yang tidak mampu yang dirujuk segera ke rumah sakit. Baiklah, itulah program kami di Nagari Lakitan, program kesehatan kami dalam upaya penyelamatan segera kepada ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir, sehingga tidak ada lagi kematian karena ketidakmampuan. Terima kasih. Pemirsa Lengayan TV, demikianlah kebersamaan kita pada hari ini dalam rangka Musyawarah Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari Studio 5 Lengayan TV, saya Wade Jusri melaporkan.